Sekarang pembuktian adalah diskualifikasi untuk tim tersebut. Dan kembali lagi dari arah Circle Zone, masih di mana El Azahar, begitupun dari Tiara Bronca dan BFD masih cukup alot dari kedua drop zone tersebut. Steve Boy sudah memantau dari Lamborghini dan Rabis. Dua dapat sih nih. Mestinya sih dapat. Harusnya dua bisa dapat sih. Uni juga memberikan distraction dengan granat setup yang ada lemparan kedua kali ini. Lagi-lagi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah Xavier, dan Xavier pun sudah mulai berkumpul pemain-pemain mereka. Bisa buy one get one nggak ya? Mestinya sih bisa sih, tipis-tipis aja, nggak terlalu intens, karena gue tahu banget hafalan dari kedua tim ini adalah menjaga jarak terlebih dahulu, sedikit mengintip ke jendela. Ketika ada ya satu yang kena knockdown pun mereka nggak terlalu ambisius untuk rush, tapi menunggu dua pemain yang sudah ter-takedown. Biasanya kayak gitu gue lihat di Pochinki. Ya, dan ini smoke sudah terpop out di bagian pinggir jalan. Sementara Hans yang masih mencari posisi untuk mendapatkan blind spot yang dimiliki oleh Rabis. Tapi dari Oki Ozora ternyata high ground controlnya benar-benar menjanjikan. Kalau ini maksimal dari Oki Ozora. Yes, tadi adanya juga spekulasi spray down dilakukan di mana di balik-balik smoke sudah ada seorang Lamborghini dan juga Frankie, tapi dari Uni nampaknya belum terlalu berani juga karena tidak ada coveran yang mumpuni dari rekan-rekan belakangnya. Begitupun dari Hans the Public masih belum terlalu berani mengambil angles dari dekat Uni. Menurut gue cukup baik sih posisi dari masing-masing Steve Boy dan juga Hans, di mana mengunci dari arah sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Udah nggak sabar kayaknya buat pemain-pemain Xavier ngepres ke arah DU. Frankie sudah mulai nge-regroup kembali, bergerak pelanan pasti mengantisipasi adanya flank yang dilakukan oleh DU. Tapi Uni benar-benar bermain dengan sabar. Low HP, bahkan Lamborghini berhasil diamankan. Ada Steve Boy dengan angle yang begitu perfect mendapatkan satu pemain dari tim The Xavier. Sudah mulai berani untuk maju, tapi di arah lain Bonafide juga ikut perang dan Rabis. Tadi The Xavier juga berhasil diamankan. Dua ter-take down oleh Dewa United. Dan ini dia momentum bagaimana tadi dua pemain sudah di take down. Oki Ozora langsung bergerak. Ya seperti yang gue prediksi tadi, ketika dua player sudah bisa di take down, semuanya mari grup. 4 player merapat dari Uni, ingin mendapatkan dari seorang Dutch yang sudah terketahui oleh Hans Public. Informasinya Oki Ozora juga sedikit merapat dari arah sebelah kiri. Dutch cukup pelan-pelan tapi mendapatkan Hans Public, sayang sekali, dan juga lemparan granat lanjutan. Ini momentum yang gak terlalu bagus, tapi masih ada Steve Boy yang bakal mengcover dari arah balik tembok dan mendapatkan begitu saja Uni ngeflank dari arah sebelah kanan. Luar biasa Dewa United. Betul, dan kali ini akan segera diselesaikan, tapi mereka bakal mencari last man standing dari Xavier. Frankie yang tersisa, 3 pemain dari DU benar-benar haus akan sebuah elimination, dan Frankie terspot. Rata sudah Indo Pride. Kali ini Dewa United berhasil mendapatkan 4 point kill tanpa adanya korban jiwa. Rata! Luar biasa Indo Pride. Rata itu apa? Banyak. Jadi nanya. Luar biasa Indo Pride terus gaungkan guys, bagaimana Dewa United lagi-lagi membuktikan close combat mereka di early zone, di early drop makin membaik, bisa meluluh lantakan satu tim The Xavier, the strong team from Vietnam. Kembali dari Alter Ego, gue masih belum melihat tadi BFD sama tim BAT. Soalnya tadi BFD mendapatkan satu player dari BAT, ini angin segar sebenarnya. Ya, tentunya akan menjadi sebuah keuntungan pastinya. Tapi kalau kita berpindah ke arah Alter Ego, kali ini yang berfokus untuk melanjutkan rotasi mereka, ini mereka turun mana gue sih? Alter Ego sih biasanya. Oh ini ya, kirinya ya? Iya, sebelah kiri. Tapi melihat pergerakan dari One More, Darli yang bakal ditembak menyusul ke arah Nguyen. Berbeda angle dari Super Una. Bisakah dia mendapatkan setengah darah terserap? Tapi dari Whites juga menutup angle dan masih bisa berlindung di balik-balik bebukit. Dan adanya refrag balik juga ternyata dari seorang Baki yang berada di sisi high ground berseberangan tepat di depan mata seorang Yuna. Ya betul banget, tentunya kali ini dari Alter Ego sedikit kocar-kacir rotasi mereka karena tiba-tiba berpapasan dengan One More yang sudah bergerak dengan menggunakan tayonya. Beberapa tapping fire dengan menggunakan mini juga sudah dilancarkan oleh Super Una, namun sepertinya tidak ada damage deal yang masuk ke arah One More. Oke, Una tadi sedikit memberikan distraction juga dan sekarang meretake posisinya untuk lebih dekat ke arah rekan-rekan timnya, yang dimana biar bisa lebih mudah di cover. Begitupun dari Potato sudah sedikit merapat, spy off pun juga, dan seorang Renaure cukup baik, cukup apik dan ciamik mengikis utility dari tim One More. Super Una, yes, bakal merapat lagi. Ini kayaknya di HDP sebelah kiri deh. Tulisannya Hacienda pas ini. Hafalan banget nih Hacienda. Ya mau gimana lagi gitu, Tirennya udah begini-gini gitu kan. Udah pasti daerah-daerah situ. Dan Alter Ego akan menambah looting mereka tentunya. Sementara Bigetron kali ini yang tidak mendapat gangguan
Turunkah mereka di Picado? Keluar. Dan kali ini dari Bigetron mereka menuju ke arah San Martin. Lewat Yes. jalur utama loh. Jalur utama betul sekali. Mereka mendapatkan momentum juga, kesempatan yang besar. Kali ini mereka tidak terlalu jauh dengan drop zone mereka, tapi Alter Ego masih melanjutkan fight mereka ke arah One More, yang dimana ingin mengamankan dari sisi bar circle. Super Una menanjak dia ke arah bukit, dan sudah set up juga pemain-pemain One More ini harus benar-benar full aware. Pemain Alter Ego ke arah One More. Wian meritek posisi lagi ke arah sebelah kanan, berharap tidak terketahui posisinya, tapi Darli sudah tertangkap di pelongan ke arah lobby, bertanda 3 versus 4, dan One More malah cabut disengage. Mereka tidak ingin fight beresiko. Ya kayaknya nggak ada yang mau ngambil resiko lagi deh, karena ini Miramar yang terakhir, tinggal 3 match juga. Kalau misalkan mereka nggak bisa memaksimalkan 3 match terakhir untuk hari ini, udah pasti mereka harus try hard di 6 game yang bakal mereka mainkan besok gitu. Karena untuk masing-masing tim hanya memiliki 4 kali kesempatan dari 6 game yang dimainkan setiap harinya. Dan dari BAT, mereka berpapasan dengan tim Onyx, dan Onyx kayaknya juga sedang kejar setoran karena begitu berani untuk membuka tembakan ke arah BAT. Sedikit ada gangguan, zoning out, dipaksa untuk mencari jalur yang lain. Damage masuk tapi belum bisa untuk melumpuhkan satupun pemain BAT. Oh yes, masih melanjutkan juga serangan-serangannya cukup intens, tapi dari One More, ya ampun, Onyx memberikan distract juga. Dan siapa tadi ternyata? Oh, Joe Brengki. Oke, Joe Brengki yang terus-menerus masih menelik juga. Begitu dari Porpang, tidak mengindahkan sama sekali angle-nya, dan circle lebih mengecil. Bagaimana? Di arah Les Lones masih ada 2 tim Vietnam yang bakalan bertemu nantinya. Ya, betul sekali. Dan dari GD yang sudah mengamankan bagian high ground kali ini cukup dekat dengan Morph Team. Ada Ezreal yang menunggu di bagian bawah. Belum ada fight yang begitu intens, tapi lagi-lagi GD lebih cepat untuk mengamankan daerah high ground-nya. Sudah mulai memberikan zoning out ke arah sebuah tim yang ada di bagian sekitar mereka juga. Tapi lagi dan lagi gitu, kita masih belum bisa melihat fight yang benar-benar intens, Bos. Yes, masih hanya di early zone aja ya ketika mereka saling bertabrakan. Tapi memang Miramar, map yang sangat amat luas, ketika mereka melakukan rotasi, semestinya mereka bisa mengamankan dirinya ketika masih memasuki circle kedua, bahkan circle ketiga nantinya. Dan dari Boom sudah memegang juga 1M24, berharap adanya informasi yang didapatkan dengan scope lebar panjangnya. Morph berada di sisi high ground dan memantau pergerakan dari Red Alliance. Tunggu, Yuhide dan Ryzen dipasang bersamaan. Ya, ini momen yang langka kan, yang seperti lo bilang. Kalau misalkan line up Bigetron seperti ini, ada kemungkinan besar mereka bakal cari kill. Cari Dan terbukti kill. mereka cepet banget keluar dari Picado. Mungkin mereka keluar dari Picado untuk meloloskan diri dari sandwichnya tim-tim yang biasa ngambil high ground sekitar Picado. Iya. Atau memang ya inilah gameplay agresifnya Bigetron, dan kebetulan juga nggak kena tabrak sama Box Gaming. Ya, dan Fokker yang sudah tertunduk lemas tertangkap oleh White, dan begitu pun Ken nampaknya bakal menjadi incaran selanjutnya. White berada di sisi bawah, tapi Baki mengetahui posisi dari Ken dari sebelah kiri dan masih bisa berdalam diri, tapi White menabrak begitu saja dengan Pron, dan Ken selesai sudah. Masih ada beberapa player Boom yang lainnya, di mana sekarang posisi 2 versus 3. Oh my lord. Iya, dan betul banget gitu. Dari mana mereka begitu percaya diri, mungkin gara-gara mereka punya M249 itu yang pertama, terus yang kedua mereka punya AUG juga, yang dimana ini senjata yang enak banget buat close combat dengan ya push yang begitu percaya diri gitu, karena peluru dari M249 atau Rambo begitu banyak. Ya, ini memang Bigetron Talent seperti gue bilang juga, placement point sedang mereka butuhkan, kill point juga mereka butuhkan, karena nggak terlalu bagus posisi mereka masuk di zona degradasi. Dan ya ini line up untuk mencari poin-poin penting. Prediksi kita harus lebih dimaksimalkan. prediksinya, tapi nggak tahu nih kira-kira mereka bisa memaksimalkan hal ini atau tidak, karena kita tahu kebiasaan dari Ryzen yang sering sekali menjadi Terminator, apalagi Zuxi Luxi juga sering kali masuk ke jajaran Terminator juga, belum lagi Yuhai yang punya track record cukup bagus di Miramar di Sea juga sebelum bergabung dengan Bigetron. Betul, gue inget banget bagaimana pernah dia di Secret itu seorang Yuhai, dia nge-clutch satu itu bisa dapetin 2 tim sekaligus. Itu bagaimana luar biasa ketenangan dari Yuhai. Tapi dengan bergabungnya dia di Red Alliance harus sedikit menahan tembakan-tembakan yang dia gatel gitu di sekitaran dia. Ya, betul. Ini circle yang ketiga berarti ya? Yang kedua. Tiga sih mesti. Ini harusnya kedua sih. Soalnya agak ngejomplang jauh diameternya. Iya, 3. oh ketiga benar. Kalau diameternya ngejomplang, gue yang bikin teori itu, malah gue yang Iya. sekarang malah salah memprediksi. Dan terbukti seperti Bigetron akan bermain agresif, daripada Chopper dari Eagle Esport langsung diras oleh Yuhai. Namun mungkin agak ngerem ya, karena ada peringatan dari belakang. Tahan cowok, tahan! Akhirnya Yuhai berhenti sejenak, tapi di arah lain ternyata Powerpang dari Onyx meledak begitu saja, terknock out.
atau terknockdown satu pemain dari tim Onyx, tapi Zuxi percaya diri sekali. Ada granat yang sudah mulai dimasak, lempar tipis akan meletup. Splash damage yang masuk, tapi dari Eagle Esport masih cukup percaya diri, sama halnya seperti Bigetron yang masih percaya diri untuk nge-push pertahanan dari Eagle Esport. Oke, sudah merapat lagi dari kembarannya seorang Luxi, begitupun dari Ryzen. Yuhai juga sudah lebih merapat untuk mengepung pergerakan dari Napshin. Ter-takedown dari bom seorang Ryzen. Parajin tadi nyaris saja, tapi masih terus. Fred Granat bakalan di follow up dan bakalan diterobos 3 player sekaligus, dan Zuxi ter-takedown dia untuk menjaga body system, tapi Luxi dari arah sisi atas ditembak juga, dibalikin, tapi Yuhai cukup panik nampaknya turun dari bagi dia yang miliki. Datkon menahan banget posisi dari Eagle Esport, yang dimana Ryzen cukup pelan-pelan memilih untuk melempar Fred Granat terlebih dahulu kah, atau merevive dari seorang Yuhai terlebih dahulu, karena sama-sama ter-takedown dari masing-masing. Betul, dan spot. tiba-tiba temponya sedikit melambat karena ada threat knock yang terjadi untuk Eagle dan juga Bigetron. Sama-sama melakukan reset formasi mereka terlebih dahulu. Ada lemparan granat yang masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah finishing point tentunya karena Bigetron. Yes, nih observernya please dong. Gue tadi mau ngomong yang fokus ke Zuxi, dipindahin lagi ke Yuhai yang ke depan. Tapi dapat Please! satu! Satu observer, tapi Luxi Datkon selesai nampaknya sudah. Dan ini memang keganasan ketika line up dipasang Yuhai dan juga Ryzen. Betul, ini barbar banget. Bahkan kombonya udah bener-bener terbukti gitu antara pasangan Perak dan juga Tachibana yang ada di Bigetron saat ini. Dan berpindah ke arah Bonafide karena fight antara Bigetron dan juga Eagle Esport terlalu lama. Tidak ada yang dipulangkan ke arah lobby dari Eagle Esport. Oh, Eagle Esport pulang. Udah selesai ya, tadi mereka Datkon. dipulangkan ternyata. Dan Datkon yang menjadi pemain terakhir. Tapi di arah lain ternyata Bonafide bertemu dengan Alter Ego, tembakan dari belakang, backstep yang bagus dari Potato dengan kesabarannya berhasil menjatuhkan satu pemain dari Bonafide. Granat akan dilempar depan dan ke arah depan lagi ternyata. Gue kira akan dilemparkan ke arah kiri, tapi sepertinya dari Potato juga memperkirakan timing untuk melakukan healing. Yes, Nox nampaknya tidak terlalu ambisius untuk dorong Potato, malah Tuyul yang tertangkap dari satu vehicle-nya. Lagi-lagi kesabaran dari seorang Potato membuahkan hasil, mendapatkan 1 demi 1 bahkan 2 BFD player sekaligus. Dan yes, nampaknya 2 player lagi, tersisa hanya Ucup dan satu lagi cukup jauh untuk mengamankan placement point. Yang bagusnya adalah Alter Ego. Mereka harus masuk ke dalam circle zone adalah sekitar kurang lebih 500 meter. Renare cukup aman, tapi ketika dia nanti melakukan rotasi, ada one more, nampaknya siap siaga juga mengamankan sisi pinggiran circle. Dan Onyx sudah terpantau juga, sudah kontrol dari area high ground, sudah ngelock ke arah tim BAT. Ya, betul sekali. Apakah akan melihat fight berikutnya antara Indonesia versus Vietnam? Karena lagi-lagi belum kita lihat gitu. Di awal kita ngelihat EU yang perang, terus tadi ada Bigetron yang perang, tapi belum melihat pertarungan berikutnya antara Indonesia versus Vietnam. Malah Potato yang termakan oleh Blue Zone karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan proses perjalanannya juga dipotong oleh beberapa tim. Raffi, 2 pemain dari Onyx yang tersisa sudah masuk dalam circle? Ya, sudah. Tapi di kanannya ada sebuah tim, di kirinya juga ada sebuah tim, di mana 2 tim tersebut mempunyai kontrol high ground yang lebih bagus dibandingkan Raffi. Dari Nguyen sebelah atas, Baki sebelah bawah, cukup jauh dari masing-masing player posisinya. Kalau mereka ter-takedown sih, ini makan waktu dan space yang bakalan terbuka oleh Bisenol. Bisenol pun cukup menahan dirinya mereka. Hanya Vicoy yang sudah berhasil dibangun kembali. Dan sisi recent kill Morp tertumbangkan oleh Genesis Dogma, yang dimana Genesis Dogma belum memperlihatkan juga performa yang paling maksimal. Dan Ryzen pun juga tertangkap oleh V-Gaming, saling adu trading knock dan ternyata. Betul sekali, 2 tukar 1 kalau kita perhatikan sementara dari V-Gaming dan juga Bigetron. Sementara Zuxi dipulangkan ke lobby, Ryzen juga dipulangkan ke lobby, berarti Bigetron hanya menyisakan Yuhai dan juga Luxi yang saat ini bertahan. High ground kontrolnya lebih diuntungkan untuk V-Gaming ternyata. Dan Bigetron juga dalam posisi yang kurang terlalu bagus karena kiri mereka ada Morp, high ground paling tinggi di depan mereka ada GD, kanan mereka ada V-Gaming. Ini 3 tim menghalangi pergerakan dari Bigetron. Yes, kembali lagi dari sisi V-Gaming sudah mengontrol dan ngelock juga pergerakan dari Red Alliance, Luxi dan Yuhai yang tersisa dari mata kita. Twans coba nge-flanking dari arah sebelah kiri untuk mengambil angle yang tidak terbaca oleh Red Alliance. Begitupun dari Nguyen dan Baki masih stay untuk ngelock fokus ke arah BX. Dan adanya Fred Granat yang dilemparkan juga untuk menyicil dari masing-masing splash damage. One more, tapi Bisenol tertangkap 1 demi 1. Menyisakan seorang Chua dan seorang Yuhai yang berada di arah lower ground. Cukup sulit nampaknya Yuhai untuk mengontrol, tapi Chua bisa didapatkan begitu saja. Tuan bakal menyusul, tapi nampaknya sulit untuk menahan 2
2 peluru dari Force dan juga Tuan. Betul sekali, terlalu banyak angle yang harus dikontrol oleh seorang Yuhai. Dan kali ini Bigetron harus puas di peringkat ke-13 untuk match kali ini. Dan one more, gila, 7 kill sudah dikumpulkan dan Nguyen nyumbang 4. Ini rata-rata sama Nguyen semua. Vietnam namanya juga kan. Nguyen 2K dan Madara yang sudah terpantau last man standing. Nggak terlalu berani melakukan pergerakan, tapi dia harus mengambil keputusan yang cepat di 30 detik terakhir. Porsche yang berada di posisi atas bakalan ngelok ngunci posisi dari Morph yang menyatu di satu titik, dan Jackes ini tidak baik tertangkap dia begitu saja. Betul sekali, satu pemain dari Morph sudah berhasil diamankan. 11 tim masih tersisa untuk circle yang kelima. Lautos tipis dengan setup smoke. Kali ini Porch akan menahan pergerakan dari Morph yang berada di bagian lower ground. Dan ini smoke yang benar-benar bagus untuk menutup angle shoot dari arah Morph. Satu terspot di bagian kiri dan through the smoke-nya berhasil connect. Bahkan granat dari Chua juga berhasil menumbangkan satu. Jacquet ingin dipulangkan menuju ke lobby, tapi masih bisa bertahan. Bahkan ada bola masuk bagian bawah. Mickey berhasil diamankan. Last man standing dan Morph pun rata. Vietnam kali ini berhasil, atau V Gaming berhasil meratakan Morph ke arah lobby. Banyak tim Indonesia yang sudah terkikis, di mana lagi-lagi Vietnam membuktikan mereka sudah berani ofensif ke arah tim-tim Indonesia. Tetapi jangan khawatir, masih ada Boom, masih ada Onyx dan Genesis Dogma yang cukup tryhard kali ini berjuang masuk dalam circle zone yang dimana 250 meter, dan sudah banyak tim Vietnam ternyata sudah mengontrol dari area tengah circle. Dewa United sudah terpantau juga, mereka sudah kontrol area, dan Whites bakal menjadi kontestan dari Onyx. Ya, seenggaknya masih ada Boom, DU, Bonafide, tim-tim Indonesia yang tersisa, ada Onyx juga, ya sama GD dan juga Skylight yang masih bertahan dengan 9 tim yang tersisa kali ini. Sartar yang bergerak di bagian lower ground akan mulai turun dari arah high ground yang mereka kontrol dari tadi, dan sudah melihat pergerakan di bagian depan, tapi nggak boleh terlalu fokus karena di belakang mereka masih ada V Gaming. Yes, tadi fokus utamanya sebenarnya ke V Gaming. Ketika dari SG memberikan tembakan-tembakan, angle dia jadi bingung ke arah kiri atau kanan terlebih dahulu. Tapi menurut gue, kiri masih bisa tertutup dengan Apik dan Ciamik. Tinggal bagaimana V Gaming dia bakalan fokuskan, dan Nguyen memberikan distraksi yang luar biasa ke arah Onyx. Lemparan frag granat dan juga follow up damage cukup luar biasa. Dan kali ini dari Keshi mengumpatkan dirinya, begitupun dari Raffi. Tapi jangan berlama-lama karena circle zone sudah akan berjalan dan mereka harus paksa terobos begitu saja, dan sudah menutup angle juga dengan satu buah smoke dan lower ground yang luar biasa. Tapi semua badan ketutup. Kelihatan dari GD punya angle ke arah Onyx kalau diperhatikan di arah minimapnya, karena GD punya high ground control yang lebih tinggi dibandingkan Onyx saat ini. Dan One More juga nggak ingin melepaskan bagi yang lewat di sekitar dia. Through the smoke, connect kah ke arah Raffi? Ternyata belum connect, malah granat yang bagus dari Raffi mendapatkan Whites. Whites tertumbangkan begitu saja dengan satu frag granat, dan adanya revive terlebih dahulu cukup sabar dari One More karena memang masih mendapatkan circle zone, begitupun dari seorang Raffi. Memang ciri khas dari seorang Raffi itu berani nabak, dan yes, langsung bakal dimajuin bisa itu the smoke. Bakal ada spekulasi spray down juga dilakukan, tapi Nguyen dapat kanan kiri, tapi Raffi mendapatkan dari seorang Whites lagi dan lagi. Tapi dengan proning shot yang dilakukan, Nguyen berhasil ternyata menuntaskan dari seorang Raffi. Ya, tidak heran, M249 peluru yang tidak ada habisnya ya. Itu momentum sebenarnya untuk Yuni dan Oki. Granat granat, bisa kanan dikit, ayo Oki Ozora kanan. Aduh, ke arah depan tapi nggak apa-apa. Nice try, palanya udah mulai kelihatan berganti dengan menggunakan weapon. UMP-nya masih belum bisa menumbangkan teman pemain, namun ada backup dari belakang. Hands the public menyelamatkan posisi dari Dewa United. Rata sudah One More. Lagi-lagi rata dari Dewa United, selalu berhasil menuntaskan satu tim. Tapi dari Skylights Gaming menyusul, mereka setup masuk ke dalam circle zone. Yes, benar saja, dan bakalan nge-sandwich nampaknya ke arah Genesis Dogma yang menyisakan Snatchill dan juga Satar. Terpantau dari CCTV kita. Jersey cukup apik dan Ciamik dia nggak terlalu terburu-buru, setup smoke terlebih dahulu, dan juga vehicle yang mereka punya. Kembali lagi dari Jersey bakalan lebih aware, dan Fred Granat bakalan dikokang ke arah Snatchill. Koneka 1, 2, 3, dan ternyata pilihannya adalah vehicle terlebih dahulu untuk dijadikan explode. Betul, ingin diledakkan, tapi apa daya gitu, karena GD udah masuk ke dalam zona dan posisi mereka saat ini adalah tempat yang paling nyaman
Dengan forting yang sudah mereka set up dan juga kontrol area yang begitu meluas, bahkan mereka nge-split loh Gus. 1-1-1 split yang dilakukan oleh GD saat ini. Yes, 1-1-1 ya memang udah ciri khas dari gameplaynya GD. Mereka cukup berani berpencar satu demi satu, apalagi ini Miramar. Mungkin dari masing-masing playernya sudah mendapatkan spot yang tertutup dari angle manapun. Begitupun dari Slayer sedikit memberikan penetrasi juga dengan rambonya 150 peluru. Mestinya dia cukup berani karena coveran di belakangnya juga berani. Tiga temannya cukup alot. Dan dari Slayer bahkan memberikan juga frag granat setidaknya cicilan splash damage yang untuk mengurangi dari darah seorang Sater. Malah Booms yang terketahui posisinya di balik pepohonan. Ya ini udah mulai chaos kayaknya karena tinggal 4 tim aja yang tersisa dan GD masih ada. Ini 3 tim Indonesia ya? Iya, 3 tim Indonesia. 3 tim Indonesia masih bertahan saat ini dan Skylight yang unggul dari segi jumlah karena 4 pemain mereka masih utuh semuanya. Yes, Skylights masih utuh dengan 4 playernya. Begitupun dari pemain Genesis Dogma yang Satar, di mana Scouter tertunduk lemas. Snitchil diberikan follow up damage juga dengan Rainbow yang dimiliki, tapi Blue Zone bakalan mengikis juga ke arah Slayer yang lebih memutar arah sebelah kanan. Cukup enak spot yang dimiliki. Satar pun nampaknya bakalan disecure begitu saja dan Pinky bakalan fokus ke arah Dewa United yang juga tertekan. Oke, sudah mulai dilemparkan granatnya kembali dan Skylight. Satu pemain mereka sedang terknock out tapi mereka masih percaya diri untuk mengganggu setup yang dilakukan oleh Genesis Dogma Gates. Yang kali ini tidak ada proses penyelamatan untuk menyelamatkan Satar. Ditembak dari belakang tapi ternyata proses penyelamatan pun akan datang. Namun ada tembakan yang mengganggu proses penyelamatan ke arah Satar dari GD Gates. Oke, dan lagi-lagi Yuni tertangkap begitu saja. Masih ada Oki Ozora bakalan merevive dan Hands Public jadi pemain paling pintu untuk mencoba mengelok satu demi satu pemain dari SG. Dan belum ada follow up damage lanjutan, hanya 19 peluru yang dia keluarkan, tapi Hands Public di refrag, setengah darah terserap. Masih ada BFD bots yang sedikit nyempil di arah sisi bawah ternyata. Ya itu masih ada celah yang bisa dimanfaatkan tapi nggak masuk ke dalam circle kayaknya untuk circle yang ke-7. Terus nanjak lagi ke Granat atas. berikutnya akan dilempar, masih butuh proses yang cukup panjang untuk Bonafide bergerak masuk dan itu angle yang benar-benar open banget dari arah high ground. Harusnya Skylight bisa ngelihat pergerakan dari BFD. Yes, BFD Slayer harusnya menjaga dari arah sisi kanan, begitupun dari Pinky menjaga sebelah kiri. Smith yang diandalkan menjaga semua angle, begitupun dari seorang Jersey yang sedang tertunduk lemas. Tapi Pinky bakalan fokus dan di sebelah kiri. Dia tidak sadar, lengannya tertembak dan Smith pun cukup panik karena dari arah sebelah bawah diberikan distract juga. Bots memberikan tembakan ke arah Dewa United. Ini cukup struggle untuk semua tim. Ini 4 tim Indonesia tersisa loh. Jadi gue sebenarnya alhamdulillah karena Indo Pride akan mendapatkan WWCD mereka kembali di game yang keempat. 3 tim tersisa kali ini. Skylight masih bertahan dan ditabrak ternyata ke arah depan sana. Namun belum ada gerakan yang lebih agresif lagi. Smith akan berusaha untuk melakukan revive, masih tertutup dengan smoke yang sebentar lagi bakal hilang. Namun ada granat yang bakal dilemparkan ke bagian lower groundnya. Tidak bisa memberikan damage, ternyata sebuah molotov, bukan sebuah granat. Dan di smoke bawah sudah dipulangkan ke arah lobby untuk pemain dari Bonafide karena nggak bisa menahan sakitnya Blue Zone lagi. Masih ada close combat, sama-sama threat talk terjadi, masih melakukan tembakan dan winner chicken dinner untuk Dewa United dengan 12 poin kill. Luar biasa.